saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi wakil ketua Komisi 3. Saya akan buktikan kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya itu kan, insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka. Nanti akan saya serahkan ke KPK datanya dengan jelas, posisi dia sebagai wakil ketua Komisi 3, di mana saya menyerahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya dia menerima yang beberapa kali. Nanti saya akan serahkan ke KPK. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari pernyataan dari Pak Fahri Hamzah, kalau ya Pilpres usai ya sudah selesai, Anies Baswedan dan Caimin katanya akan dipenjara. Ini logikanya gimana begitu kan ya? Kalau kita bandingkan ya dengan 2018 yang lalu ketika Fahri Hamzah disebut oleh Nazarudin bahwa Fahri Hamzah ya juga terlibat ya menjadi EKTP di situ begitu kan. Dan bahkan ini jadi saksi sidang EKTP Nazarudin sebut Fahri Hamzah terlibat katanya begitu kan. Ini kan di mana logikanya begitu kan? Artinya apa? Artinya apakah Fahri Hamzah apakah juga tersandra ya? Apakah Fahri Hamzah juga tersandra atau apa begitu kan? Ini yang mesti kita lihat di situ begitu. Jadi sampai yang mengatakan seperti itu, ini gimana logikanya Fahri Hamzah begitu kan ya? Di acara diskusi seperti ini saja Fahri Hamzah tidak bisa mengungkapkan secara fakta bagaimana seorang Anies Baswedan dan Caimin, apakah karir mereka, reputasi mereka, rekam jejak mereka ya buruk begitu kan. Jadi saya kira mungkin ya dengan adanya situasi politik seperti itu, maka orang banyak yang mengatakan bahwa gimana dengan Pak Fahri Hamzah keterlibatannya yang disebutkan oleh Pak Nazarudin dulu. Ya kita lihat saja, ini flashback ke belakang begitu kan ya. Karena Pak Fahri Hamzah ngungkit masalah Anies Baswedan ketika usai ya sudah selesai Pilpres akan dipenjara begitu kan ya. Tentu ini menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, kepada siapapun begitu kan ya. Karena kenyataannya kalau kita berpikir seperti itu bukan juga tidak mungkin begitu kan. Hamzah begitu sampai menyebutkan seperti itu begitu kan. Jadi sampai hari ini begitu diskusi yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah itu menjadi trending topik di X begitu kan. Fahri Hamzah di situ begitu. Kenapa Fahri Hamzah kok bisa ngomong seperti itu? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita lihat begitu kan ya. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya, ada menyatakan seperti itu begitu kan. Kalau ada kepanikan, ada kepanasan kepada Fahri Hamzah ya, karena pada kenyataannya Anies Baswedan yang dulu ya mengatakan Fahri Hamzah mengatakan kepada Anies Baswedan ya, Anies Baswedan tidak akan pernah maju dan tidak akan mungkin menjadi presiden, katanya begitu. Dengan situasi politik seperti ini Anies Baswedan disambut di mana-mana begitu kan ya. Terus kemudian banyak masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden dan sebagainya. Ini bukan tidak mungkin. Mungkin ya satu sisi seorang Fahri Hamzah mungkin agak panik begitu kan. Bagaimana Partai Gelora bisa lolos kalau pernyataan dari wakil ketua umumnya saja sudah seperti ini begitu kan. Padahal konstituen mereka yang di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Jadi dari Partai Gelora di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Tetapi inilah politik kita. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Tapi kita melihat dengan adanya situasi politik seperti itu ya, flashback ke belakang ya, apa yang disampaikan oleh Nazarudin di situ ya, kita lihat saja begitu kan bagaimana mereka begitu. Jadi ini harus dibuka dengan selebar-lebarnya di situ. Jangan-jangan ini akan menjadi trending topik begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nazarudin ini begitu. Jadi menurut saya pribadi apa yang kemudian ditulis oleh rekam jejak masa lalu itu pasti ada begitu kan ya. Pasti ada mereka. Saya tampilkan cukup beritanya begitu kan ya. Karena ini mungkin ya sebagai masyarakat bisa tahu begitu ini ya, tampilkan. Jadi saksi sidang EKTP Nazarudin sebut Fahri Hamzah terlibat ya. Bahkan usai bersaksi di sidang lanjut kasus EKTP, mantan bendahara umum ya Partai Demokrat ya Muhammad Nazarudin kembali menyebutkan pihaknya lain yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Nazarudin, wakil ketua DPR Fahri Hamzah, pernah menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai gubernur ya, sebagai wakil ketua Komisi 3 DPR ya. Bahkan ya Nazar mengaku melihat sejumlah bukti terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah.
Bahkan ya diduga mengaku pernah memberikan sejumlah uang secara langsung kepada Fahri, dia yang bukti dimilikinya dapat menjadikan Fahri sebagai tersangka ya, tersangkut perkara rasuah. Sejak terseret dalam kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazarudin banyak memberikan informasi kepada pihak Komisi Pemberantasan KPK terkait kasus rasuah di kalangan anggota dewan, termasuk kasus korupsi proyek EKTP. Ini dikutip dari iNews ya. Sudah kelihatan kan bagaimana mereka begitu kan. Ya, menurut saya pribadi masa lalu mungkin kena sandra atau apa, dugaan-dugaan apa begitu kan. Tapi yang jelas kita ini harus dibuktikan secara nyata begitu kan. Apakah benar Fahri Hamzah itu terlibat di situ begitu kan. Jangan-jangan masih banyak yang lain ini dan itu begitu kan. Rupanya ketika saya membaca data apa yang disampaikan oleh TKN Prabowo, apa yang disampaikan oleh TKN dari Anies Baswedan, banyak kepala daerah dan kepala desa yang diintimidasi kalau tidak mendukung Prabowo, awas. Kira-kira seperti itu. Bahasa vulgarnya di situ begitu kan. Tapi rupanya saya kira banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian masih simpang siur di masyarakat. Kalau tidak ada bukti ngapain kita harus mentersangkakan orang? Kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi ya Nazarudin sudah membuktikan ini ada datanya katanya begitu kan. Ya tampaknya rupanya ya Fahri Hamzah takut mereka kalau Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa? Ya takut ya bisa saja dikorek-korek lagi mereka begitu kan. Dengan adanya seperti ini begitu. Tapi saya kira ini cukup dominan begitu kan ya. Dalam artian dominan itu ya karena ini masa lalu 2018 sudah 10 tahun yang lalu begitu kan ya. Tapi nampaknya seperti yang kita lihat kalau memang tersandera kasus mengapa tidak usus diproses secara hukum begitu kan. Bukan tidak mungkin satu sisi akan memproses mereka begitu kan. Jadi sampai hari ini mereka banyak yang mengatakan wah ini gimana sih Fahri Hamzah, apa sebenarnya yang menjadi keterlibatan mereka katanya begitu kan ya. Sehingga yang bukti nyata ya silakan begitu kan, harus diusut tuntas juga begitu kan ya. Ini lebih pada pada kesempatan begitu kepada para koruptor ya yang kemudian memainkan hal itu begitu kan untuk bisa memberikan klarifikasi sebanyak-banyaknya begitu. Bahkan ya satu sisi kalau menurut saya pribadi kalau memang tidak ada bukti begitu kan ya ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu. Kalau ada bukti ya silakan ya diusut tuntas siapapun orangnya. Jadi selama ini Pak Fahri Hamzah mulai agak ketar-ketir mereka begitu. Jadi masa iya seorang Anies Baswedan ya usai akan menjadi usai Pilpres begitu akan menjadi tersangka. Ini kan gimana logikanya begitu kan, aneh begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.